sing Joko kan. Matur suwun. Tak weno pusaka kanggo Raden Singgomas. Ya. Bali aku melereng, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Amin. Puji syukur alhamdulillah, mari senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sampai saat ini kita semuanya masih diberikan limpahan nikmat, terutama yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat umur, kesehatan, dan segala nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang senantiasa kita panjatkan dalam diri dan kehidupan kita, Allah senantiasa menambah nikmatnya dan keberkahannya atas kita semuanya. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan dan kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan limpahan karamahnya, syafaatnya fid dunya wal akhirah. Amin. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim dari kami keluarga besar Padepokan Kalijogo, wabil khusus untuk seluruh keluargaku sedulur Padepokan Kalijogo dimanapun berada. Salam hormat kami, salam bangga kami kepada seluruh jajaran TNI dan Polri dimanapun berada. Mudah-mudahan bapak-bapak kami, ibu-ibu kami diberikan kekuatan untuk menjaga atas persatuan dan keutuhan kedaulatan negara Republik Indonesia. Salam hormat kami, salam takdim kami kepada guru-guru kami dimanapun berada. Salam hormat kami kepada seluruh tokoh spiritual, tokoh paranormal, tokoh supranatural dimanapun berada. Dan salam sejahtera dari kami, salam asah, asih, dan asuh kepada saudara-saudara kami yang mungkin non-muslim yang melihat atas kegiatan daripada setiap penayangan di Padepokan Kalijogo ini. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Raden Singgomas selaku pengasuh Padepokan Kalijogo, dan di sini saya tidak sendiri, didampingi oleh sedulur, saudara, keluarga yang di samping sebelah kiri saya ataupun di sebelah kanan. Nanti bisa sekaligus memperkenalkan diri, yang mana alhamdulillah mudah-mudahan silaturahim pada malam hari ini, kedatangan saudara-saudara kita di Padepokan Kalijogo ini karena Allah mendatangkan atas kebaikan, berkah atas semuanya. Ya langsung saja sedulur, mungkin penasaran ya, nanti ingin tahu ini siapa, dari mana, dan malam hari ini apa yang akan kita bicarakan ya. Mudah-mudahan segala sesuatu hal yang kita sampaikan karena Allah bisa mendatangkan manfaat atas kita semuanya. Amin. Ya. Silakan untuk Kang Mas dari dulu untuk menyampaikan dan menyambut dan menyapa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Romo selaku guru dan pembina Padepokan Kalijogo yang sudah sudi menerima kedatangan saya, dan alhamdulillah disuguhin kopi nih, mantap. Ya, adanya cuma kopi Mas. Adanya cuma kopi. Jadi nama saya Dali, saya salah satu keluarga dari Padepokan Kalijogo, dan sudah agak lama sih nggak silaturahmi ke sini ya, Mo? Iya. Karena udah agak mungkin ada 1 atau 2 bulan gitu. Dan malam ini alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bertemu sama Romo, karena beliau ini kan kayaknya agak sibuk gitu loh. Susah ditemuin tuh. Dan itu harus bikin mau ketemu itu susah banget gitu loh. Enggak. Cuma belajar menyibukkan diri.
Dan alhamdulillah malam ini saya dipertemukan sama Romo dengan keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah saya juga bersyukur gitu. Dan pada malam ini kita membuat sebuah konten video yang mudah-mudahan berfaedah dan ada apa ya, suatu hal yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, gitu. insya Allah, insya Allah, Ya, insya Allah. mungkin apa ya, obrol-obrolan santuy gitu ya, Ah, Mas, iya, ya. siap. Berbagi pengalaman. Iya. Berbagi pengalaman. Dan mungkin seterusnya ini kan saya dan Ah. Masnya nanti biar kenalan, monggo Mas. Yuk, langsung silakan Mas, ya. Kamu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Romo udah menerima saya di sini. Alhamdulillah, iya. Nah, ini juga ingin bertemu dengan Romo. Kenalkan, nama saya Aji dari Misuji. Ingin Alhamdulillah. silaturahmi ke tempat Romo. Alhamdulillah sampai malam ini diselamatkan sampai di sini. Alhamdulillah. Kita nggak janjian ya Mas? Ya, nggak janjian, Mas. Kenalan dulu. Sampai siapa? Aji Mas. Dali. Mas Dali. Iya, alhamdulillah. Sambil disambi kopinya. Ya, sedulur semuanya. Jangan lupa kopinya. Ya, alhamdulillah semua ini karena Allah kita dipertemukan. Ya, kembali lagi. Ini ada Mas Aji sebelah kanan Romo dan sebelah kiri Mas Dali. Akun YouTube-nya Mas Dali apa? Mungkin nanti bisa dibantu. Akun YouTube saya Panglima Senopati, dan Nah. untuk pecinta Panglima Senopati jangan lupa subscribe Padepokan Kalijogo ya. Jangan lupa. Jangan Juga lupa. channelnya mungkin Mas Dali Panglima Senopati. Ya, orangnya gagah tapi sudah ada yang punya. Ya, nah itu. Terus kalau untuk Mas Aji sendiri punya YouTube atau Nggak punya Mo? enggak punya ya? Oh, enggak punya. Kalaupun punya enggak apa-apa, kita saling berbagi kebaikan. Oh, iya. Ya, karena Padepokan Kalijogo ini sangat membuka diri, apalagi dalam ranah ajang silaturahim kita tambah saudara, insya Allah tambah rezekinya. Nah itu. Amin, Ya. amin. Jadi tadi sebelumnya ya sedulur, Romo sudah ngobrol dengan mungkin Mas Dali ataupun Mas Aji, dan ada sesuatu hal yang menarik yang akan kita obrolkan sedikit pada malam hari ini, bahwasanya beliau ini alhamdulillah oleh Allah diberikan kelebihan yang dimana saya sendiri tertarik untuk menggali, yang dimana mungkin kalau secara umum orang menyebut yaitu indigo. Ya, terlepas dari itu ya, karena saya juga bukan ahlinya, saya juga tidak tahu, makanya saya ingin tanya sedikit mungkin proses perjalanan daripada indigo ini, apa yang beliau mungkin rasakan, lalui, mungkin di sini kita bisa berbagi ya, karena selama ini di Padepokan Kalijogo kita belum pernah kehadiran daripada mungkin saudara-saudara kita yang mau berbagi. Kalaupun toh nanti ini mungkin ada sesuatu hal manfaatnya, ambil hal yang positif ya, kalaupun tidak ya mohon maaf, karena kembali lagi tujuan kami hanya bertukar pengalaman atas semuanya, karena setiap orang pastinya punya kelebihan, punya kekurangan, punya latar belakang masing-masing. Ya, untuk pertama di sini mungkin Roma akan tanya daripada Mas Dali. Mas Dali punya kelebihan atas mungkin orang yang disebut dengan indigo itu dari kapan? Ini Muhammad bentar ya. Ini Oh, iya. tadi tuh nggak ada rencana, nggak ada. Rencana Tuh, jadi nggak ada terus rencana. kita ngobrol-ngobrol ketemu sama Masnya gini, Masnya jadi sering lihat dari Iya. umur 5 tahun, terus habis itu ngobrol-ngobrol nyambung gitu loh. Iya. Jadi akhirnya terus gimana kalau apa bikin video gitu Nah, loh. itu Jadi ya. terus ada tanya jawab gini, Sambil gitu. buat momen kenang-kenangan. kenang-kenangan lah gitu. Karena yang membuat Romo tertarik begini, ya betul, kalau Mas Aji atau mungkin Mas Dali melihat seperti itu mungkin sudah biasa. Tapi kalau saya malah takut, mungkin justru lari. Ya, jadi di sini saya ingin coba mungkin menanyakan, otomatis beliau punya pengalaman yang lebih, yang dimana mungkin di luar atas semuanya. Jadi kita tanya langsung daripada katanya dan katanya. Kalau langsung bertanya secara narasumber jelas dan akurat. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, silakan mungkin bisa ceritakan sedikit perjalanan Mas Dali tentang mungkin apa yang Mas Dali mungkin peroleh daripada mungkin proses atas ketika orang menyebut dengan garis besar nama sebuah seorang indigo gitu ya Mas Haji ya. Nah, ya silakan berbagi pengalaman. Jadi saya mungkin kalau saya kecil dulu itu kan nggak tahu lah indigo itu apa Iya, gitu. benar. Jadi Ya. tahunya tuh dari kecil mungkin sekitar umur mungkin 4-5 tahun gitu lah atau 3. Itu kan baru keinget
dari kecil Kak. Mungkin kalau dari umur turun lagi umur ke 3, 2 atau setahun gitu kan, kita nggak daya ingat di situ, kita nggak ingat kan gitu. Oh, iya, iya. Mungkin lebih ingatnya aku itu umur sekitar 4, 5 tahun dan seterusnya gitu. Di situ pun saya mengalami hal-hal yang kayaknya tuh orang yang apa yang saya lihat orang lain nggak lihat gitu loh. Nah di situ yang sepahamnya saya kan cuma kayak gitu, dan lebih berjalan terus seiringnya waktu, oh ternyata itu yang namanya indigo. Oh iya, iya. Dan sebelum Romo bertanya kepada Mas Aji, mungkin juga Romo akan tanyakan bahwasanya di luar sana itu banyak cerita bahwasanya seorang indigo ini ada yang merasa mungkin senang kalau memang dia itu disebut indigo atau punya kelebihan, bisa mungkin melihat bahkan bisa merasakan dengan kepekaan ya di antara daripada mungkin orang pada umumnya. Nah kalau untuk Mas Dali sendiri, ini kira-kira nyaman tidak ketika mungkin mempunyai kelebihan seperti ini, atau mungkin sama seperti yang ceritakan mungkin ada rasa takut yang luar biasa atau bagaimana? Nah itu pertama tergantung dari kapasitas anak ini dulu. Oh gitu ya. Jadi secara mental itu juga kan pengaruh. Kalau orang yang indigo dari bawaan gitu kan, Iya. Kadang kan apa tingkatannya berbeda-beda. Oh gitu iya. kan, Berarti tidak bisa disamaratakan semua ya? Tidak dan bisa ya? mungkin secara basic pun indigo tetap indigo sama, mungkin basicnya indigo sama apa, bisa melihat suatu hal yang tidak bisa orang lain lihat gitu. Dan secara apa tingkatannya itu menurut saya pribadi itu tingkatannya berbeda-beda. Oh berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya siap. Nanti mungkin bisa Romo tanyakan untuk selebihnya. Sekarang Romo akan tanya kepada Mas Aji ya, sedulur kita. Kalau mungkin sebelumnya orang sudah banyak mengenal Kang Mas Senopati ini atau Mas Dali. Kalau Mas Aji ini yang dari Mesuji ya. Ini kalau Romo boleh tanya dan boleh tahu, dari umur berapa punya kelebihan seperti ini? Nah itu. Kalau punya kelebihan ini dari umur 5 tahun loh. Dari umur 5 Ya, tahun. 5 tahun. Apakah memang dalam keluarga itu hanya Mas Aji saja yang punya kepekaan dan kelebihan atas hal ini, atau mungkin ada saudara atau mungkin kerabat yang lain? Dari Bang. Dari Mbah ya? Oh, dari Mbah. Ya siap. Terus mulai merasakan kepekaan daripada ini pada umur berapa? Umur 8 tahun loh. 8 tahun ya, Mulai 8 kerasa. tahun mulai kerasa. Nah ini yang dalam arti kategori dari Mas Aji ini sebatas merasakan atau memang bisa melihat dengan mata terbuka atau bagaimana? Nah itu karena fenomena di luar itu cerita orang itu kan beda-beda. Nah menurut Mas Aji sendiri versinya Mas Arsi bagaimana? Ya guys, ini sih apa bisa merasakan juga, terus bisa melihat juga sosok tersebut yang apa sebagian orang nggak bisa lihat gitu. Nggak bisa lihat. Iya. Itu sering ya Mas ya? Sering. Sering. Nah selain melihat, pernah nggak mungkin ada makhluk yang coba mungkin berkomunikasi kepada Mas Aji? Dan yang sedikit pertanyaan, ketika mungkin makhluk tersebut berkomunikasi kepada kita, apakah kita juga bisa selaras mungkin secara bahasa dan lain sebagainya? Punya nggak mungkin berbagi pengalaman lah untuk sedulur Padepokan Kalijogo monggo? Karena sih mau waktu itu umur sekitaran umur 10 tahun lah. 10 tahun ya. Itu ada apa sih sosok cewek Wanita ya, Iya, wanita. Cewek masih wanita ya? Iya. Ya, siap. wanita itu minta tolong Minta untuk tolong. flashback, maksudnya itu gimana ya, Kejadian yang kejadian dialami oleh yang wanita dialami. tersebut. Nah itu apa Mas yang dialami Mas? itu kejadiannya dia frustasi mau. Oh frustasi. Iya. Frustasi karena mungkin cinta atau karena mungkin apa? Kalau memang itu sifatnya secara privasi mungkin tidak bisa kita sampaikan. Iya, Mungkin kalau yang frustasi. secara umum ya intinya makhluk tersebut bisa ya berkomunikasi kepada Mas Aji seperti itu. Bisa. Nah terus pertanyaan lagi, sosok makhluk tersebut itu memang pure padet
ya, seperti kita lihat mungkin tontonan daripada mungkin apa yang disuguhkan atas semuanya, ataukah berbentuk hanya sebatas asap atau mungkin bayang-bayang, atau memang dia itu memang wujud seperti kita atau bagaimana? Bayang-bayang. Bayang-bayang ya. Nah itu. Nah, terus makhluk tersebut itu menempel di bumi atau mungkin mengambang? Mengambang. Mengambang ya, mengambang. Istilahnya apa ya? Tidak menyentuh ya. tidak Iya, menyentuh. kira-kira beberapa senti ini pasti tidak menyentuh ya Iya. makhluk tersebut ya. Iya. Nah, ya jadi sedulur Padepokan Kalijogo, kembali lagi di sini karena saya ya memang tidak diberikan kelebihan seperti Mas Aji atau Mas Dali ya. Di sini saya selalu belajar menghormati dan belajar atas semuanya. Karena kembali lagi ini adalah sebuah ilmu. Jangan sampai nanti ya dalam hal seperti ini kita berbenturan. Apalagi konsep memahami sebuah gaib itu sangat luas. Yang maha gaib Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Nah itu kalau menurut saya apa yang mungkin beliau dapatkan ini karena memang bukan permintaan, kadang Allah memberikan sendiri, ya tinggal bagaimana cara membawa. Yang mungkin salah sebenarnya di sini bukan kelebihan daripada yang Allah berikan kepada masing-masing ya. Yang paling salah di sini sesuatu hal yang lebih tapi dilebih-lebihkan atau ditambah-tambahkan. Nah itu jadi kalau dalam bahasa kerennya terlalu lebay itu Ya, juga tidak lebay. baik. Nah itu oke. Nah terus kembali kepada Mas Dali konsepnya. Dari tadi kamu menanyakan pernah mengalami proses Mas Aji bahkan secara zohir bisa komunikasi. Nah kalau dalam mungkin konteksnya perjalanan Mas Dali sendiri ya, dari makhluk tersebut pernahkah ada mungkin seperti kayak mohon maaf Mas Aji sampai bertemu menceritakan flashback masa silam yang terjadi atau malah lain yang dipertemukan? Nah ini prosesnya bagaimana? Kalau apa yang dikatakan Mas Haji ini benar. Jadi makhluk gaib itu dia pasti bentuknya tidak padat. Jadi mungkin masuknya tuh gini, dia agak apa ya, agak sedikit terawang gitulah. Iya. Terus emang nggak mengambang di, maksudnya nggak napak di Enggak bumi. nyumput di bumi, ada gravitasi ya. Iya, Iya benar-benar. maksudnya gitu. Terus itu kan khorim gitu. Jadi kalau khorim bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia gitu, tapi untuk setahu saya pribadi kalau jin gitu mereka mempunyai bahasa sendiri. Iya. Dia bahasanya tidak seperti manusia, cuman mereka bisa berbahasa manusia. Oh seperti itu. Iya. Iya siap. Nah terus makhluk apa saja yang selama ini mungkin pernah baik itu mungkin ditemui oleh Mas Dali atau malah Mas Dali mungkin bertemu, terus ciri-cirinya seperti apa mungkin ini perlu kita tahu ya. Karena selama ini yang kita lihat di sana ada seperti ini. Nah ini kita langsung tanya dengan narasumbernya gitu loh. Jadi insya Allah bisa dipertanggungjawabkan ya kan seperti itu. Kalau mungkin kalau ditanya berapa banyak kayaknya Banyak nggak bisa. tapi ya yang ada yang unik-unik nggak? Nah itu yang atau mungkin yang aneh-aneh ataukah umum hanya sebatas mungkin seperti yang kita dengar atau yang kita lihat wujudnya hanya seperti ini atau mungkin ada yang lain gitu Mas Dali pengalaman? jadi mungkin pengalaman yang belum lama inilah yang jadi ada di situ orang minta tolong gitu kan, terus ada maksudnya ada hajat tertentu gitu loh. Terus di situ saya melakukan sebuah proses dan sosok yang mengganggu ini pulang ke asalnya. Jadi di asalnya itu emang dia dari kerajaan tadinya. Oh begitu. Nah, terus datang lagi yang lain. Nah ini yang datang ini kan dia bentuknya jin. Nah, jin besar. Nah pertama dia datang itu jin besar dengan dia punya kalung di sini. Badannya gitu tuh ya. gemuk Besar, besar gitu besar. kan. Ukuran kalau secara tinggi berapa Mas?
Apa Bukan sama secara seperti tinggi, kita? tidak. Dia tingginya waktu itu tak lihat sekitar 2 meter. Kita 2 meter ya. 2 meter. Cuman gemuk gitu kan. Gemuk ya. Mungkin banyak makan mungkin ya. Ah, bisa. jadi Mungkin banyak dia makan. mengatakan jangan teruskan ini gitu kan. Oh begitu. Berhenti. Nanti Anda minta apa saya kasih. Katanya gitu. Saya Sampai dijanjiin menawarkan suatu hal. seperti Nah, itu ya. saya ditawarkan suatu hal. Cuman Ah. saya kembali lagi kan. Saya tidak mau suatu hal itu dari jin. Oh, Gitu kan. begitu, Makanya begitu, siap. karena nanti mereka pasti, setahu saya nanti mereka tetap meminta imbalan juga. Oh, nggak ada yang gratis Nah, ya. dia ini tidak. ya. Nah, Itu oh, hanya iya, iya. istilahnya tuh daya pikat dia Tipu supaya daya, tipu supaya daya, kita itu tipu daya. terpedaya oleh dia. Misal kalau iman kita lemah, Mm-mm. kita pasti oh ya siap, saya mau gitu kan. Dikasihnya, tapi suatu saat dia pasti akan menagih. Nah, dan lebih bahayanya ini nanti dia mau menagih kalau dia lepas dari kita, anak cucu kita. Oh, Gitu. iya. Anak cucu kita Yang habis- kena imbasnya, kena gitu ya, imbasnya misalnya. gitu. Karena tetap merasa kita itu punya hutang dan dia kita mati dia tetap hidup. Oh, Nah, begitu. Siap, siap. terus dia minta sama anak cucunya gitu kan. Mm-mm. Entah itu nanti diambil atau sakit atau gimana, diganggu terus lah gitu. Yang penting waktu itu minta dia tuh jangan diterusin gitu loh. Waktu saya tadi nolong seseorang, saya tidak mau. Terus keesokan harinya datang lagi dengan mungkin basicnya sama, secara fisik sama, dia tinggi, gemuk, cuman istilah orangnya itu beda gitu loh. Dia kalau waktu itu yang kedua itu dia punya dia tidak pakai kalung, cuman pakai anting di Oh. kanan gitu kan. Terus dia bilang, jangan terusin lagi, tak kasih sampai minta apa aja, tetap diiming-imingin kayak gitu Iya. gitu loh. Terus saya tetap kekeh. Ketika saya membantu seseorang lillahi ta'ala, apa yang terjadi, saya berprinsip kalau niat kita bagus nih, insya Allah ya saya tidak takut gitu loh. Saya tetap takut pada Allah, pasti dilindungi sama Allah gitu. Saya tetap tidak mau dan saya teruskanlah untuk membantu orang itu tadi gitu. Itu salah satu pengalaman yang terakhir kemarin. Terus lihat dari salah satu fisik atau bentuk yang tak lihat gitu. Oh, kira-kira seperti itu. Jadi kalau mengambil dari kesimpulan, terkadang ketika kita niat baik, ya ada saja, ya ujian. Kadang jin ini juga ingin mungkin mengganggu kita dengan proses tertentu, bahkan kalau diceritakan oleh Mas Dali ini sampai menawarkan sesuatu. Apa yang kamu minta? Nah ini kayak di TV ya. Aku beri 30 permintaan kan. Nah, aja gitu. nah ya, tapi ini asli, ini beliau alami ya, karena beliau masih punya, alhamdulillah diberikan kekuatan iman dan keyakinan ya, dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mengiyakan atas apa yang mungkin ya ingin diberikan, karena dari pengalaman beliau, kalau kita mengiyakan dan menerima itu semua akan ada imbas ya, imbal baliknya. Nah ini yang perlu diambil hikmah, bahwasanya jin ini termasuk tipikal pendusta ya, penuh tipu daya. Jadi untuk saudaraku, atas semuanya, kalaupun toh mungkin di luar sana punya kelebihan-kelebihan seperti ini, jangan sampai kita terpedaya oleh janji manis ya, iming-iming dari bangsa jin, karena semuanya itu nantinya pun akan dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang instan ya Mas Dali ya. Nah itu oke. Nah terus kalau untuk Mas Aji sendiri, apakah pernah ada mungkin pengalaman seperti Mas Dali sampai ada makhluk yang ingin memberi kepada Mas Aji, atau belum pernah kira-kira? Belum pernah, Mas. Belum pernah. Nah, oke, nggak siap. Nah, terus kembali lagi ke topik daripada mungkin kelebihan yang dimiliki baik Mas Aji atau mungkin Mas Dali. Kalau seandainya kata Romo tanya, apakah di tempat-tempat itu memang setiap orang itu tercipta punya kelebihan dan kekurangan masing-masing? Jadi untuk saudaraku yang merasa diberikan kelebihan oleh Allah,
perbanyaklah bersyukur. Jangan sampai salah niat, salah digunakan. Yang dikhawatirkan nantinya kalau kita sudah terperosok masuk dalam alur cerita mereka, seperti hanya tadi yang Mas Dali sampaikan, bahkan jin atau makhluk ini sendiri siap untuk menyalakai orang. Nah ini repot kalau kita nggak punya pengontrol ya, atas semuanya, kita nggak punya rem, takutnya kita dikendalikan gitu ya Masnya. Nah itu ya mungkin kita akan senang sesaat ya kan, tapi apapun bentuknya sesuatu hal yang kita lakukan, baik dan buruknya semua itu pasti ada imbal dan baliknya. Nah itu terus kalaupun toh mungkin saudaraku yang benar-benar punya hal seperti ini, mungkin kalau saudara kami yang memang beragama muslim, ya pesan saya pribadi tetap ya perbanyak zikir, perbanyak ibadah. Apalah arti sebuah kelebihan kalau sesuatu hal yang kita dapatkan tidak memberi manfaat dan keberkahan dalam kehidupan kita. Ya, nah terus pertanyaan terakhir ini ya, sebelum kita mungkin closing ya, dari Mas Dali sendiri, nyaman nggak dengan apa yang Allah berikan dalam konteks mungkin bab ilmu seperti ini atau sesuatu kelebihan seperti ini bagi Mas Dali pribadi? Karena menurut saya pribadi itu nyaman Ya, karena semua itu kembali lagi pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Bagaimana kita membawanya, ketika kita membawa dalam untuk hal kebaikan, pasti pun akan kembali ke kita juga. Kita pun akan dapat kebaikan kembali. Tapi kita sudah diberi sesuatu kelebihan sama Allah, kita gunakan untuk suatu hal yang tidak baik. Nah, itu baru nantinya pasti tidak nyaman di situ. Iya. Gitu. Jadi apapun itu sebaiknya kita tetap melakukan suatu hal dalam hal kebaikan. Iya. Siap. Untuk Mas Haji sendiri nyaman atau tidak? Awalnya sih nggak nyaman, Namanya nggak nyaman ya. Nah itu karena kan masih umur mungkin masih labil ya, masih labil bilang ya. kan. Nah itu Sering lihat yang apa namanya, yang barang gaib lah, yang ini kan. itu Alhamdulillah sampai sekarang nyaman, bisa nolongin orang. iya. Ya, Ya semuanya sih kembali ke ke individual masing-masing ya. Nah ya, karena gimana Mas Dali Dan silakan. tambahan lagi kalau menurut saya Iya. itu kami pun itu diberi batasan di situ. Iya. Diberi batasan dalam arti ada yang boleh dibagi sama orang lain pengetahuan. Gitu Terus ya. misalnya ini boleh dibilang gitu. Oh. Dan ada sesuatu hal yang cukup kamu aja yang tahu. Oh, berarti ada rambu-rambunya Iya, ya, ada ada rambu-rambu. batas-batasannya ya. Kita nggak boleh sembarangan yang apa yang kita lihat Langsung kita langsung sampaikan, disampaikan Oh, gitu. oh, ada batasan, ada tidak boleh batasannya. seperti itu. Oh iya. Nah, Kayak misal di salah satu contoh gitu kan, wah ini besok orang ini gini gitu loh. Saya besok mau tertabrak motor atau apa gitu kan, misal salah satu misal, ini nggak boleh dibilang Oh, gitu. iya. Itu namanya kan apa ya, mendahului kehendak iya, gitu. iya itu. Dan masih banyak lagi batasan yang tidak boleh untuk dikatakan gitu. Oh iya, yang dikhawatirkan nanti itu yang menimbulkan ya sesuatu hal yang satu sama lain menjadi tidak nyaman. Iya. Ya, sehingga ketika kita menyampaikan, karena kita merasa yang maha gaib hanya Allah. Iya. Kalau kita sembrono asal bicara, takutnya lawan bicara kita tidak siap, Iya. ya tersugesti dan terbawa sesuatu hal ranah yang lain, nanti kan ini akan salah pemahaman ya, Iya. seperti itu ya. Kadang kan kalau ngobrol gitu ya, mereka banyak pertanyaan, besok kayak mana nih, apa kayak suruh bilang masa depan saya gimana sih gitu loh. Kan apa kayak Tuhan aja ditanyain kayak gitu kan, nggak boleh seperti Iya, itu iya, harusnya. iya. Mungkin walaupun ada mungkin bayangan suatu hal yang berkelebihan, memang ada yang bisa seperti itu, dan itu sebaiknya tidak boleh seperti itu.
contohnya tuh kayak ramal-ramal gitu sebenarnya tidak boleh. Ya, dalam agama kita pun tidak boleh. Tidak Nah, boleh. ya. Sekalipun kita tahu ya cukup kita yang tahu begitu. Siap, Untuk siap. lebih berhati-hati dan mawas diri begitu. Tidak untuk dipublikasi gitu. Jadi kembali lagi, tempatkanlah semuanya itu pada tempatnya. pada tempatnya, pada porsinya. Oke. Ya, alhamdulillah, terima kasih khususnya Romo sampaikan kepada Mas Dali dan Mas Haji di sini mungkin sedikit berbagi pengalaman ya. Semoga untuk saudaraku yang mendengarkan atas ini semuanya bisa mengambil sesuatu hal yang positif ya, sesuatu yang bermanfaat dari apa yang kami bicarakan. Mungkin apa yang dirasakan, yang dialami, yang disampaikan saudara kita Mas Aji atau Mas Dali, saudaraku di luar sana juga merasakan ya. Mungkin juga berbeda prosesnya, dan semuanya ini ya wallahu a'lam, ya wallahu a'lam, karena yang maha benar, yang maha gaib, yang maha tahu atas semuanya, dan yang maha berkehendak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun bentuknya, walaupun kita diberikan kelebihan, jangan kita terlalu senang ya, nanti takutnya kita lupa diri. Kalau kita dikasih kekurangan, ya kita sendiri selalu ya berpasrah diri, selalu bersyukur atas semuanya, karena kembali lagi semuanya ini merupakan rahasia yang Allah berikan atas kita semuanya. Terima kasih kembali lagi untuk Mas Dali dan Mas Aji atas pengalaman, pembelajaran. Semoga karena Allah mendatangkan kebaikan atas kita semuanya. Insya Allah kita akan sambung di lain kesempatan. Kekurangan milik Padepokan Kalijogo, kelebihan milik Anda semuanya, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika di sini saya pribadi mewakili Mas Aji dan Mas Dali ada sesuatu hal yang tidak pas, yang salah, yang kami sampaikan untuk saudaraku tidak berkenan, mungkin menyinggung atas semuanya, kami mohon maaf lahir dan batin, dan kepada Allah kami mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Siji wadah ojo nganti pecah, tur ojo lali ibadah. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.